Dunia memang senang membuat kejutan, terutama dari manusia. Banyak hal yang seringkali membuat kita tertegun dan bertanya dalam hati, bagaimana mungkin? Tapi realitas selalu menjawab, inilah yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu, sosial media dihebohkan dengan salah satu tragedi tentang bungkus-membungkus. Kali ini kita akan membahas ada apa dengan bungkus-membungkus tersebut. Parafilia diambil dari bahasa Yunani. Para berarti menyimpang dari dan philos yang berarti mencintai. Orang dengan parafilia memiliki pola ketertarikan seksual yang tidak biasa atau disebut atipikal, yang melibatkan gairah seksual atau mencintai pada hal yang berbeda. Pola gairah seksual yang tidak normal ini bisa dilabeli oleh orang lain sebagai suatu hal yang menyimpang, aneh, atau tidak wajar. Parafilia melibatkan gairah seksual yang kuat dan berulang terhadap stimulus yang tidak biasa dan terwujud dalam bentuk fantasi, dorongan, atau perilaku selama periode 6 bulan atau lebih. Jenis stimulus yang tidak biasa meliputi objek non-manusia seperti celana dalam, sepatu, kulit, atau benda-benda lain. Jika parafilia menyebabkan kesulitan pribadi atau gangguan di area penting dalam fungsi kehidupan sehari-hari, atau kepuasan dorongan seksual yang membahayakan atau menimbulkan resiko kerugian bagi orang lain, maka disebut gangguan parafilik atau paraphilic disorder. Ada banyak sekali jenis-jenis dari parafilia. Beberapa di antaranya: 1. Eksibisionisme, yang ditandai dengan dorongan untuk memperlihatkan alat kelaminnya pada orang lain. 2. Ada fetitisme, yang ditandai dengan dorongan yang melibatkan benda mati seperti bra, celana dalam, kaos kaki, sepatu, kain, dan sejenisnya. Normal bagi seorang pria merasa bergairah jika melihat, merasakan, atau mencium pakaian dalam pasangannya. Namun, pria dengan fetitisme lebih merasa bergairah dengan objek atau benda-benda tersebut dibandingkan dengan pasangannya. Pada kasus bungkus-membungkus, ada kemungkinan fetitisme berperan di dalamnya. Yang ketiga ada pedofilia, yang melibatkan dorongan seksual dengan anak-anak. Yang keempat ada zoofilia, yang melibatkan dorongan seksual dengan hewan. Dan yang kelima ada nekrofilia, yang melibatkan dorongan seksual dengan mayat. Dan masih banyak lagi jenis-jenis parafilia yang akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Penyebab dari parafilia sangat beragam sehingga tidak diketahui secara pasti. Penanganan parafilia memiliki masalah utama, yakni seringkali penderita tidak termotivasi untuk berubah. Semua hal yang terjadi pasti memiliki keterikatan satu sama lain, pasti memiliki sebab akibat, dan pasti itu merupakan suatu respon dari suatu stimulus. Sekarang, mari kita menyeberang ke sisi lain. Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kira-kira, hal kelam apa yang menjadi penyebab penderita yang mengalami parafilia? Apakah kita tidak peduli sama mereka? Apakah kita sudah dibutakan dengan besarnya kesalahan yang mereka lakukan? Wajar, tapi pernahkah sesekali kita berpikir untuk menjadi mereka? Sesekali cobalah untuk berdiri di sisi yang lain. Untuk kamu semua yang dengerin ini, dunia ini memang terkadang menyebalkan dan sulit untuk dipahami. Untuk kamu yang saat ini merasa dirugikan, gagal, atau dikucilkan, sekilas memang terlihat buruk. Namun, percayalah, ada arti dari semua hal yang terjadi. Terima aja, maafin, ikhlaskan. Memang, itu merupakan kata-kata yang sederhana, tapi tak semudah itu melakukannya, kan? Namun, percayalah, dari kata-kata sederhana itu tersimpan harapan yang besar di dalamnya. Jangan lupa like untuk menyukai video ini
komen untuk meninggalkan pesan dan kesan, dan subscribe untuk terus melihat Pelangi Hitam Putih.